Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi sistem basis data dengan menggunakan akses. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat tabel, bagaimana cara membuat query, lalu bagaimana cara membuat form dan membuat report gitu. Nah, ini ada satu report yang akan kita pelajari. Nantinya ketika form report nilai ini saya pilih, maka dia akan tampil, dia diminta untuk memasukkan NIM-nya. Misalnya saya masukkan NIM 10, ini saya masukkan NIM berdasarkan data mahasiswa yang ada di sini. Maaf, saya ini dulu ya sebentar. Nah, ini ya. Oke, saya ambil misalnya 10, NIM yang 10 209.002. Oke, nah maka ini akan tampil seperti ini gitu ya. Atau saya ulangi kembali, saya double klik, misalnya saya ambil yang punyanya Ali, 10.20.9.001 ya, klik OK. Maka di sini akan tampil laporan nilai mahasiswa dengan NIM 10.20.9.001, nama mahasiswa Ali Mubarokah. Lalu dia akan muncul mata kuliah apa saja nih yang diambil oleh si Ali, lalu nilainya berapa, total nilai ya, nilainya berapa, terus totalnya berapa gitu ya. Dan jumlah SKS berapa, jumlah total berapa, IPK-nya berapa gitu. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana membuat report seperti ini ya. Oke. Langkah awalnya tentunya ketika kita membuat report laporan nilai mahasiswa, ini ada beberapa data yang harus kita tarik. Misal, NIM dan nama ini adalah sumbernya dari tabel MHS. Lalu kode mata kuliah, nama mata kuliah ini sumbernya adalah dari tabel MK. Indeks total ini adalah sumbernya dari tabel nilai dan tabel ngajar, gitu ya. Oke, jadi kita akan melibatkan 4 tabel ya, akan melibatkan 4 tabel untuk membuat report ini, yaitu tabel MHS, tabel MK, tabel ngajar, dan tabel nilai. Nah, karena di dalam report ini kita tidak bisa menyatukan tabel-tabelnya, maka langkah awal sebelum kalian membuat report ini, maka kita buat query-nya terlebih dahulu. Ya, kita akan membuat query untuk menampilkan semua field-field yang ada di report ini. Jadi nanti kalau query-nya sudah kita buat, maka pada saat kita mendesain report, kita tinggal tarik data dari query yang sudah kita buat tadi. Ya, oke, baik. Langkah berikutnya adalah sebelum membuat ini, kita akan membuat query terlebih dahulu. Ya, kita akan membuat query terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan membuat query, yaitu caranya kalian pilih create, ya, pilih create, lalu kita akan membuat query, ya. Kita pilih misalnya query wizard. Oh, sudah sebentar ya, sorry. Kita pilih query design saja ya, query design. Lalu tabel apa saja yang akan kita gunakan, gitu ya. Yaitu yang kita pakai tabel MHS, yaitu untuk mengambil NIM, nama, dan lain sebagainya. Tabel MK, tabel nilai, dan atau tabel ngajar dulu ya, tabel nilai. Oke, kita close. Nah, kalau kalian pada saat membuat paling awal sudah membuat relationship-nya dari awal, maka ini kardinalitasnya semuanya akan muncul dengan sendirinya. Selanjutnya, setelah kalian membuat menampilkan 4 tabel ini, maka kita panggil beberapa atribut yang ada di masing-masing tabel. Misalnya yang pertama adalah kita ambil tabel NIM ya, tabel NIM untuk tabel NIM yang ada field NIM yang ada di tabel MHS. Oke, kita double klik. Berikutnya kita ambil nama MHS yang ada di tabel MHS. Nah, ini ya. Lalu selanjutnya
kita ambil kode MK yang ada di tabel MK. Oke. Berikutnya adalah nama MK di tabel MK. Ya, kita double klik saja. Berikutnya adalah kita ambil semester yang ada di tabel MK. Nah, berikutnya kita ambil indeks yang ada di tabel nilai. Nah, ini ya, indeks yang ada di tabel nilai. Selanjutnya adalah SKS yang ada di tabel MK. Baik, kalau sudah kita perlu pengurutan aja kode MK ascending ya, jadi urut berdasarkan huruf atau abjad terkecil. Lalu semesternya juga kita sortnya adalah ascending gitu ya. Nah, untuk kriteria agar pada saat nanti reportnya dibuka dia minta NIM ya, maka kita kita panggil ya, kita panggil dulu forms ya, kita buat perintahnya forms buka kurung kotak forms gitu ya. Terus tanda seru, terus cari nilai mahasiswa, ini kita double klik aja, cari nilai MHS, tanda seru gitu ya. Terus kita ambil teks NIM ya. Kita ambil teks NIM. Nah, gitu. Maka secara keseluruhan formulanya adalah forms tanda seru cari nilai MHS tanda seru teks NIM. Jadi ini tidak kalian ketik manual ya. Nah, seperti tadi ya, menunya akan muncul dengan sendirinya. Berikutnya adalah kita akan menggunakan formula angka. Jadi, karena di atribut nilai tidak ada angka, hanya ada indeks nilai atau huruf. Misalnya mata kuliah kalkulus hurufnya A, mata kuliah PHP nilainya C gitu ya. Nah, di sini tidak ada bahwa A itu berapa, B itu berapa gitu kan, ketentuannya bahwa A itu adalah 4, B itu adalah 3 gitu ya. Maka kita gunakan formula rumus dengan logika if. Ingat kembali materi atau mata kuliah algoritma yaitu metode if gitu ya. Oke, sekarang kita buat variabelnya terlebih dahulu. Saya sarankan huruf kecil semua ya. Angka titik 2 gitu ya. Angka titik 2 if gitu ya. Jadi kalau formula menggunakan akses itu metode if penulisannya adalah if gitu ya. Penulisannya adalah if. If buka kurung kotak gitu ya. Nilai. Nah, nilainya itu dari sini ya, nilai gitu. Kita lihat if buka kurung kotak nilai. Nah, saya di sini nilainya hurufnya besar. Jadi kalian penulisannya harus ini ya, harus sama persis. If nilai gitu ya. Oke. Buka kurung tutup kurung kotak tanda seru. Oke, tanda seru. Buka kurung kotak indeks. Nah, indeksnya adalah ini. Jadi artinya maksudnya jika indeks pada tabel nilai gitu cara bacanya. Jika indeks pada tabel nilai nilainya berapa? Sama dengan tanda petik ya, sama dengan tanda petik A, tanda petik titik koma itu adalah 4. Jadi dibaca jika indeks pada tabel nilai sama dengan A, maka angkanya adalah 4. Gitu. Oke, kita mulai lanjut lagi titik koma. Kita copy paste saja. If nilai indeks gitu ya. If nilai indeks sama dengan tanda petik B, tanda petik titik koma gitu. Berarti kalau tadi A adalah 4, berarti kalau B dia adalah 3. Nah, titik koma gitu. Kita bikin lagi Ctrl paste lagi, Ctrl V lagi. If nilai tanda seru indeks sama dengan C gitu ya, sama dengan C. Berapa nilai C?
Nilai C adalah 2 gitu. Titik koma, kita copy paste lagi, Ctrl V gitu ya. If nilai indeks sama dengan D gitu ya. If nilai indeks sama dengan D. If nilai indeks sama dengan D. Oh sorry, abjadnya pakainya tanda petik ya, bukan tanda kutip. Tanda kutip ya, bukan tanda petik. Kutip 2. Ini saya salahnya dan salah. Oke, ini B-nya tanda kutip. Oke. Tanda kutip. Ya. Selanjutnya titik koma, kalau D itu berapa? 1. Nah, berarti kondisi yang terakhir adalah E. Berarti E-nya itu kita kasih nilai 0. Gitu ya, kita berikan nilai 0. Tutup kurung. Nah, if-nya ada berapa kali? If-nya ada berapa? Kita coba lihat if-nya. 1. Ya, if 2, 3, 4. Nah, berarti tutup kurungnya ada 4. Nah, selanjutnya formula setelah itu kita kali. Kita kasih formula kali gitu. Terus MK nih, kalian kalau sesuaikan dengan penulisan kalian ya. Di sini saya MK-nya besar, maka dikali. Jadi nilai yang ada di sini semua dikali nilai SKS ya. Oke, buka kurung kotak, MK, tutup kurung, tanda seru, buka kurung kotak, SKS. Saya penulisan SKS-nya huruf kecil semua, berarti SKS, tutup kurung. Gitu. Nah, jadi ini adalah formula untuk penambahan pada angka. Oke, saya enter. Oke, di sini ada yang salah sama dengannya. If nilai indeks sama dengan A titik koma 4 titik koma if oke sorry ini nggak pakai buka kurung kotak ya nggak pakai buka kurung sorry if maaf if buka kurung buka kurung buka kurung di setiap if dipakaikan buka kurung ya. Oke kan tadi ada tutupnya. Baik, kita enter. Nah, maka hasilnya sudah ya. Oke, saya jelaskan dulu deh kalau misalnya kalian masih bingung. Nih ya, saya jelaskan. Nah, ini formula yang tadi ya. Angka if nilai underscore index sama dengan A, ini di sini bukan kurung ya. Sama dengan kalau A dia adalah 4. Saya enter aja dulu. Oke, berikutnya if jika nilai indeksnya adalah B, dia adalah sama dengan 3. Nah, saya enter lagi. Kalau C, dia adalah 2. Jika D, ya, oke, saya kalian lihat lagi di sini. If nilai indeks sama dengan A itu adalah 4, if nilai indeks B itu adalah 3, if nilai indeks C itu adalah 2, if nilai underscore indeks sama dengan D itu adalah nilainya 1, gitu ya. Nah, lalu kalau E dia adalah nilainya 0. Nah, karena if-nya ada 4, 1 nih, buka kurung ada 4 ya. 1, 2, 3, 4, maka tutup kurungnya pun ada 4. Nah, jika sudah, hasil angka 4, 3, 2, 1, dan 0 itu nantinya akan dikalikan dengan bobot SKS-nya. Maka saya tulis formulanya dikali MK tanda seru SKS. Ya. Jadi ini formula untuk menentukan angka. Baik, nanti kalian coba, nanti saya akan berikan yang Word-nya juga, jadi kalian tinggal copy paste saja. Tapi paling tidak kalian paham tentang logika algoritma dengan menggunakan kondisi if. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali yang database-nya. Sebentar. Oke ya. Berikutnya, kalau sudah, ya, jika sudah,
Ini kita simpan, kalian tutup, simpan, kasih saja nggak apa-apa namanya adalah query 1. Ya, kita kasih query 1. Nah, jadi kita sudah punya nih pegangan, kita sudah punya file query-nya untuk membantu pada saat kita membuat report. Ya, jadi sekarang kita coba klik nih, kita coba klik query satunya. Nah, maka dia minta apa? Minta form cari nilai MHS. Kalau kita klik OK, maka dia tidak muncul gambarnya. Karena apa? Karena tidak ada satu NIM pun yang kita input, gitu ya. Nah, sekarang misalnya kita double klik lagi, tadi ada NIM, NIM-nya 10.20.9001. Klik OK. Nah, maka ini adalah data mata kuliah dan nilainya yang diambil oleh mahasiswa yang berNIM 10.20.9001 atau mahasiswa yang bernama Ali Mubarokah. Tapi kan bukan ini yang yang mau kita tampilkan supaya enak dilihat, kita mau bikin reportnya, ya. Jadi sebelum kita membuat report kan artinya yang ini kita sudah jadi nih. Nih lihat ya, angka ini yang tadi sudah kita buat yang dengan menggunakan metode if, kan di tabelnya itu kita memang tidak ada atribut angka, makanya kita buat sendiri. Nah, jadi sekarang kita coba buktikan. Indeks B, kalau B itu kan tadi itu A itu adalah 4, B itu adalah 3. Berarti B-nya 3, 3 dikali 3, 9, maka angkanya 9. Yang ini 3 dikali 2, itu angkanya sama dengan 6. Ya, oke, baik. Ini baru query-nya saja. Nanti di video berikutnya baru kita akan membuat report-nya berdasarkan query yang sudah kita buat ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.